Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah psikologi umum Ibu Raja Widyanovci, SPKOM M.SC. Perkenalkan, saya Nila Nur Hasanah dengan NIM 120-4032-6864 dari kelas Ilmu Komunikasi 1P akan mempresentasikan tentang teori kepribadian psikoanalisis. Baiklah, yang pertama yaitu tokoh dari teori ini adalah Sigmund Freud. Beliau adalah seorang ilmuwan berasal dari Austria. Beliau lahir pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal pada tanggal 23 September 1939. Pada usia 8 tahun, Freud bermimpi untuk mencapai kemasyhuran melalui berbagai penemuan atau penelitian. Untuk maksud tersebut, Freud mencoba membedah 400 belut jantan untuk meneliti apakah mereka memiliki testis. Penelitian ini belum membuat ia terkenal, akhirnya ia mengalihkan perhatiannya pada manusia. Lalu sejarah teori ini, pada tahun 1873, Freud masuk dalam fakultas kedokteran di Wina dan lulus pada tahun 1881 dengan yudisium excellent. Sebagai seorang ahli neurologi, dia sering membantu masalah-masalah pasiennya seperti rasa takut yang irasional, obsesi, dan rasa cemas. Istilah psikoanalisis ini pertama kali dikenalkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1896. Tapi sebenarnya ilmu itu bukanlah murni dari pemikiran Sigmund Freud. Karena ilmu ini ada campur tangan dari ide-ide Dr. Joseph Breuer, dosennya pada saat masih kuliah dulu. Metode katarsis atau hipnosis dari Dr. Breuer merupakan fase permulaan dari psikoanalisa. Sigmund Freud tidak hanya belajar dan mempraktikkan metode hipnosa atau katarsis itu untuk menangani kasus-kasus histeria, tetapi lebih dari itu, ia juga sempat mengadakan kerjasama dengan Breuer dalam menangani sejumlah kasus histeria. Pada tahun 1889, Sigmund Freud memisahkan diri serta meninggalkan metode yang dipakai oleh Breuer karena ia merasa tidak puas dengan prosedur dan hasil yang ia capai. Setelah meninggalkan metode hipnosa tersebut, ia mencoba menggunakan metode sugesti yang dipelajari dari Dr. Bernheim. Ternyata hasilnya masih belum memuaskan. Sigmund Freud akhirnya ia mengembangkan metodenya sendiri yang disebut dengan asosiasi bebas. Teori psikoanalisis adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak usia dini. Metode yang digunakan dalam psikoanalisis ini yaitu metode asosiasi bebas, yang mana pasien berbaring di sofa dan mengatakan segala sesuatu yang muncul dengan leluasa dan secara sadar tanpa hipnotis. Sejak Sigmund Freud menempuh jalan sendiri, mengembangkan gagasan serta metode terapi sendiri, sesungguhnya ia tengah berada dalam usaha membangun landasan bagi ajaran psikoanalisanya. Jadi, dapat dikatakan bahwa metode asosiasi bebas itu merupakan tonggak yang menandakan dimulainya psikoanalisa. Secara skematis, Sigmund Freud menggambarkan jiwa sebagai gunung es atau iceberg, di mana bagian yang muncul di permukaan air merupakan bagian terkecil, yaitu puncak dari gunung es itu, yang dalam hal kejiwaan disebut sebagai bagian kesadaran atau consciousness. Agak di bawah permukaan adalah bagian prakesadaran atau pre-consciousness, dan bagian yang paling dasar adalah bagian
ketidaksadaran atau disebut dengan unconsciousness. Bahwa kehidupan manusia dikuasai oleh alam ketidaksadaran dan berbagai kelainan tingkah laku dapat disebabkan karena faktor-faktor yang terpendam dalam alam ketidaksadaran. Maka dari itu, untuk mempelajari seseorang, kita harus menganalisa jiwa orang tersebut sampai kita dapat melihat keadaan dalam alam ketidaksadarannya yang selama ini tertutup oleh alam sadar. Sigmund Freud juga menyusun struktur kepribadian yang terdiri dari 3, yaitu id, ego, dan superego. Id atau das es berisikan motivasi dan energi positif dasar yang sering disebut insting atau stimulus. Id adalah struktur paling mendasar dari kepribadian yang dimiliki seseorang sejak dilahirkan. Seluruhnya tidak disadari dan bekerja menurut prinsip kesenangan. Tujuannya, pemenuhan kepuasan yang segera. Yang kedua, ego atau das ich. Peran utama dari ego adalah sebagai mediator atau yang menjembatani antara id dengan kondisi lingkungan atau dunia luar dan berorientasi pada prinsip realita. Dalam mencapai kepuasan, ego berdasar pada proses sekunder, yaitu berpikir realistik dan rasional. Dalam upaya memuaskan dorongan, ego sering bersifat pragmatis, kurang memperhatikan norma, atau bersifat hedonis. Ego muncul setelah usia 1 tahun. Ego berkembang dari id, struktur kepribadian yang mengkontrol kesadaran dan mengambil keputusan atas perilaku manusia. Hal yang perlu diperhatikan dari ego adalah, pertama, ego merupakan bagian dari id yang kehadirannya bertugas untuk memuaskan kebutuhan id. Kedua, seluruh energi ego berasal dari id. Ketiga, peran utamanya yaitu memenuhi kebutuhan id dan lingkungan sekitar. Keempat, ego bertujuan untuk mempertahankan kehidupan individu dan mengembangbiakannya. Yang ketiga ada superego atau das Über-Ich. Superego muncul ketika sudah dewasa. Ia bertugas merefleksikan nilai-nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntutan moral. Apabila terjadi pelanggaran nilai, superego menghukum ego dengan menimbulkan rasa bersalah. Fungsi superego adalah sebagai berikut. Yang pertama, merintangi dorongan-dorongan id, terutama dorongan seksual dan agresif. Kedua, mendorong ego untuk menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan-tujuan moralistik. Ketiga, mengejar kesempurnaan. Dengan terbentuknya superego, berarti pada diri individu telah terbentuk kemampuan untuk mengkontrol dirinya sendiri, menggantikan kontrol dari orang tua. Adapun kekuatan dan kelemahan dari teori psikoanalisis ini yaitu yang pertama membantu untuk menjadikan individu percaya akan kemampuan dirinya yang selama ini tidak disadari dengan baik. Dengan teknik dalam teori psikoanalisis, seseorang akan mampu menemukan kemampuan dirinya dalam menyelesaikan masalah yang ada. Kedua, mampu menggabungkan teknik-teknik dalam psikoterapi dengan teori psikologi kepribadian. Dapat memahami kehidupan psikologi seorang individu dan memahami lebih dalam mengenai sifat manusia. Keempat, membantu mengatasi kecemasan melalui analisa terhadap mimpi, resistensi, dan transferensi. Kelima, konselor dapat memiliki kerangka konseptual yang jelas dalam memahami tingkah laku dan mengetahui fungsi dari simptomatologi. Keenam, teori psikoanalisis mengajarkan sangat pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian seseorang. Adapun kekurangan atau kelemahan dari teori psikoanalisis ini yaitu pertama, teknik dan penekanan yang dilakukan terkadang terlalu merendahkan martabat manusia, meskipun tidak selalu disadari dengan baik. Kedua, terlalu menekankan pada masa lalu sehingga seolah-olah tanggung jawab individu untuk menjadi berkurang meskipun maksudnya tidak demikian. 3. Perilaku seseorang ditentukan oleh energi psikis adalah teori yang masih meragukan dan kerap kali psikoanalisis meminimalkan rasional. Keempat, efisiensi waktu dan biaya yang kurang baik
jika teori psikoanalisis ini diterapkan. Hal ini dikarenakan untuk menggali masa lalu dan membantu pasien menemukan kemampuan dirinya tidaklah cukup dengan hanya 1 atau 2 kali pertemuan saja, tapi harus lebih dari itu. Kelima, dapat menimbulkan kebosanan dan kelelahan pada pasien karena proses yang cukup panjang dan tidak segera menemukan keinginan yang diharapkan. Adapun beberapa ahli memberikan komentar terhadap teori psikoanalisis ini. Teori psikoanalisis dipandang banyak orang sebagai teori yang kontroversial, terutama yang terkait dengan pelecehan harkat martabat manusia dan kesucian agama. Freud tidak menempatkan manusia lebih mulia daripada hewan. Di antara komentar para ahli tersebut yaitu pertama ada yang dari Jamaluddin A dan Fuad NS. Mereka mengatakan bahwa kita semua tahu setengah abad lebih yang silam, penelitian-penelitian yang dilakukan Charles Darwin dan kolega-koleganya telah mengakhiri kecongkakan manusia. Sungguh manusia bukanlah makhluk yang berbeda, apalagi lebih unggul daripada binatang. Pernyataan Jamaluddin dan Fuad ini menegaskan bahwa mereka itu setuju dengan Freud, di mana Freud ini menyamaratakan harkat martabat manusia dengan hewan gitu. Manusia nggak lebih mulia daripada hewan, dan itu mengakhiri kecongkakan manusia itu sendiri. Yang kedua dari Malik B. Badri mengatakan bahwa para psikolog bereksperimen dan menganut aliran tingkah laku mengkritik teori psikoanalisis hanya sebagai spekulasi yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya melalui observasi dan oleh karena itu tidak ilmiah. Lalu dari Muhkut, ia mengatakan Carl Gustav Jung yang merupakan murid dari Sigmund Freud ini, dalam bukunya Memorial of Freud mengatakan Freud telah berwasiat kepadaku bahwa wajib menghancurkan semua kepercayaan agama. Juga telah dikatakan bahwa Sigmund Freud ini adalah seorang yang ateis. Ia berasal dari keluarga Yahudi dan keturunan Yahudi, tapi ia sama sekali tidak percaya akan agama. Dan dia benar-benar telah menghilangkan semua unsur-unsur agama dalam teori ini. Lalu dari Hartman, seorang bapak psikologi ego, yang mengatakan bahwa ego tidak berkembang dari id, karena setiap sistem adalah asli, predisposisi yang inherent, dan masing-masing independen dalam perkembangannya. Proses ego dinetralisasi dari energi seksual dan agresif. Fungsi ego bukan reality testing sebagai pemuas id, akan tetapi adaptive function terhadap dunia luar. Inilah kognitif proses seperti mempersepsi, mengingat, dan berpikir. Lalu menurut Ronald Fairbairn mengemukakan 1. Ego berada sejak lahir, yang memiliki struktur dinamika sendiri dan sumber energi sendiri. Dalam kenyataan, yang ada hanya ego, sedangkan id tidak ada. Oleh karena itu tidak ada konflik antara id dan ego. Yang terakhir, ego berfungsi untuk mencari, menemukan, dan membangun relasi dengan objek-objek di dunia luar. Lalu selanjutnya yaitu contoh kasus dari psikoanalisis ini dalam kehidupan. Jika dilihat dari sistem id, contohnya yaitu adik saya seorang perempuan berusia 8 tahun masih duduk di kelas 3 SD. Jika sedang di rumah, dia selalu ingin membeli jajanan di luar rumah seperti bakso, es cendol, balon, dan lainnya. Karena adik saya gendut dan mudah sakit, maka oleh ibu saya dibatasi jajanannya. Tetapi namanya juga anak kecil, pasti jika ada sesuatu yang diinginkannya, pasti akan berusaha mendapatkannya. Apapun caranya, akan digunakan. Mungkin dengan menangis atau bahkan melempar barang karena kesal. Jika dilihat dari sistem id, yang mana id ini merupakan struktur kepribadian yang paling dasar, bawaan lahir, dimana perasaan itu ketika kita menginginkan sesuatu, kita akan menangis atau berusaha untuk mendapatkannya bagaimanapun itu. Yang kedua, jika dilihat dari sistem ego,
dilihat dari contoh kasus it, kita bisa sambungkan dengan contoh menurut ego. Ketika adik saya lapar, maka akan bertindak dan berpikir bagaimana cara lapar itu hilang dan membeli jajanan di luar. Pemikiran adik saya untuk menghilangkan rasa laparnya itu menunjukkan sikap ego, karena ia bergerak berdasarkan prinsip realita dan menyesuaikan diri dengan realita. Yang terakhir, jika dilihat dari sistem superego, kita sambungkan lagi dengan kasus-kasus di atas. Ibu saya telah mengkontrol adik saya dengan melarang tidak boleh membeli jajanan di luar rumah. Tetapi apabila superego telah terbentuk, maka kontrol dirinya sendiri akan keluar dengan memaksa ibu untuk mengizinkannya membeli jajanan di luar rumah. Sebagaimana telah disebutkan tadi sebelumnya, superego ini muncul ketika sudah dewasa, di mana superego ini yang mengkontrol dari berprinsip realistik menjadi moralistik gitu. Jadi jika adik saya sudah dewasa dan superegonya telah terbentuk, maka dia akan memahami dengan keadaan dirinya yang tadi gendut dan mudah sakit, dia akan paham kenapa ibunya melarang dia. Perspektif psikoanalisis memberikan cara baru untuk memandang beberapa contoh semua tindakan kita yang memiliki suatu penyebab. Tetapi penyebab itu lebih sering merupakan tindakan bawah sadar kita. Contohnya, jika kita masuk ke tempat yang gelap, seram, dan dingin, maka secara tidak langsung alam bawah sadar kita terbentuk dengan timbulnya rasa takut dan merinding. Alhamdulillah, itu tadi adalah akhir dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.